Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, materi kali ini adalah materi yang sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan membicarakan tentang musuh kita. Ya, musuh kita yang nyata, yaitu setan. Setan adalah musuh kita yang luar biasa. Cuman terkadang kita mengentengkan setan itu sehingga kita sering kalah dan tanpa merasa bahwa kita itu kalah. Apa luar biasanya setan? Yang pertama itu, kalau misalnya kita berperang dengan setan, setan itu bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat setan. Yang kedua, setan itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jebolan Universitas Langit. Sedangkan kita ya jebolan Universitas Bumi. Yang ketiga, setan itu umurnya panjang dan pekerjaannya hanya satu, yaitu menggoda dan menyesatkan manusia. Sehingga apa yang terjadi ketika orang umurnya panjang, kemudian pekerjaannya hanya satu, berarti dia expert, dia ahli sekali dalam menjalankan tugasnya, yaitu menggoda dan menjerumuskan manusia. Teman-teman, bukti bahwa setan luar biasa itu adalah ketika kakek moyang kita, Nabi Allah Adam alaihissalam, yang juga dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diperdaya oleh setan itu. Dan di mana tempat Nabi Allah Adam alaihissalam diperdaya oleh iblis? Di sorga, teman-teman. Bukan di mana-mana di sorga. Itu bisa diperdaya oleh iblis. Makanya jangan merasa aman ketika kita berada di tempat-tempat ibadah. Jangan merasa aman ketika kita berada di masjid, berada di musola, karena kakek moyang kita itu diperdayakan oleh musuh kita, iblis itu, di sorga. Sekali lagi, di sorga. Lalu bagaimana cara kita supaya kita mengalahkan iblis atau setan itu? Maka Allah dalam kitab sucinya menjelaskan kepada kita bahwa hanya satu orang saja, satu golongan saja yang bisa menang dengan iblis atau setan itu. Siapa itu? Orang yang ikhlas. Jadi hanya orang ikhlas saja yang bisa menang melawan iblis itu. Lalu bagaimana orang yang ikhlas itu? Orang yang ikhlas itu adalah orang yang setiap aktivitas perbuatannya itu diniatin untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ketika merasa mampu mengerjakan itu, kemudian merasa itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu segala aktivitasnya diniatin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika bisa melaksanakan sesuatu, merasa diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, dulu ada cerita, ada seorang ustadz yang ketika lewat di suatu tempat itu melihat ada orang suatu kampung itu masih mendewa-dewakan pohon. Dalam dirinya ustadz itu mengatakan, wah syirik ini, tidak bagus ini. Maka kemudian dia pergi ke rumahnya dan kemudian dia ambil parang dan kapak untuk menebang pohon itu. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan seseorang, ditanya, Ustadz mau kemana? Saya mau menebang pohon, karena orang itu akan syirik karena mendewa-dewakan pohon itu. Kemudian dihalangilah oleh orang itu. Kemudian terjadi pertengkaran atau gelut. Ternyata
orang itu yang menghalangi ustadz itu dibanting sampai 3 kali. Kemudian orang itu mengatakan, "Ustadz, saya minta tolong ke ustadz." "Ndak usah lah ustadz ngurusin orang itu, urusin keluarga jenengan ustadz. Ustadz, urungkan niat jenengan, mulai besok nanti di bawah sajadah jenengan mesti ada uang emas." Mendengar uang emas, kemudian mengatakan, "Temen dah kamu?" "Iya ustadz." Maka kemudian pulanglah ustadz itu. Kemudian satu hari setelah sholat subuh, dilihat di sajadahnya ada uang emas. Itu berlangsung sampai 3 hari. Di hari keempat ternyata di bawah sajadahnya tidak ada uang emas. Maka marahlah ustadz itu, kurang ajar orang itu, tidak nepatin janji. Maka diambillah kapak dan parangnya, kemudian pergi ke pohon itu untuk ditebang. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan ketemu lagi dengan orang itu. Singkat cerita, dihalangin gelut lagi. Tapi apa yang terjadi? Hari ini ustadz itu dibanting 3 kali. Maka kemudian ustadz itu tanya, "Loh kok iso? 3 hari yang lalu saya banting kamu. Kenapa sekarang ini kok saya yang dibanting?" Kemudian orang itu membuka identitasnya. "Ustadz, jenengan tahu ndak? Saya ini sesungguhnya setan. Kemarin 3 hari yang lalu itu, ketika jenengan mau memotong pohon itu niatannya untuk Allah. Maka jangankan saya, Ustadz, seluruh anak buah saya kalau dikerahkan tidak akan mampu untuk melawan jenengan. Tapi hari ini jenengan keluar bukan karena Allah, tapi karena jenengan itu tidak memperoleh uang emas di bawah sajadah jenengan. Maka jangankan saya, anak buah saya yang paling rendah pun akan mampu mengalahkan jenengan." Jadi teman-teman, meniatin seluruh aktivitas kita untuk Allah itu penting. Karena itu yang mampu untuk mengalahkan setan. Jadi sekali lagi, cara yang sederhana dan mudah untuk mengalahkan setan itu, jadilah orang yang ikhlas. Yang apapun segala aktivitas kita diniatin untuk beribadah kepada Allah, dan ketika kita mampu melakukan itu, merasa diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita belajar untuk ikhlas di setiap apapun yang kita lakukan, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengalahkan musuh kita, setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan kepada kita untuk selalu ikhlas dalam beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.